Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Dias Ramadhani dari kelas 3D TOE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang array dari mata kuliah Sistem Komputasi dan Pemrograman. Array digunakan jika mendefinisikan variabel yang tipe datanya sama dan jumlahnya banyak. Kenapa menggunakan array? Misalkan kita mempunyai data lebih dari satu, misal 10 atau lebih. Jika ini diinputkan dalam pemrograman secara manual, artinya kita menuliskan sebuah variabel satu persatu, contohnya satu, 2, 3, dan seterusnya. Hal ini akan membuat program menjadi lebih panjang dan tidak efisien. Jika menggunakan array, data yang banyak tersebut bisa disimpan pada satu variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat contoh programnya. Yang pertama, kita buat input data manual terlebih dahulu. Misal, kita mempunyai 3 data, maka kita harus mendefinisikan variabel sebanyak 3. Misal, variabel diberi nama jarak. Maka yang pertama, integer jarak 1, integer jarak 2, dan integer jarak 3. Selanjutnya, kita mencoba mengakses dan menampilkan variabel jarak ini. Langsung kita masuk ke fungsi utama. Misal, jarak 1 nilainya 20. Jarak 2 nilainya 25 dan jarak 3 nilainya 30. Next, kita akan mencoba menampilkan nilai dari variabel ini yang sudah dimasukkan nilainya. Selanjutnya, kita menulis programnya. Untuk terakhir, diberi perintah inline. Inline di sini berfungsi untuk berpindah ke baris selanjutnya. Selanjutnya kita pergi ke terminal, kemudian rantas. Tunggu sampai sukses. Selanjutnya kita debug dan memantau variabel ini. Oke. Untuk lebih Untuk lebih mudah mengamati nilai dari variabel, kita lihat di watch dengan menambahkan nama setiap variabel yang ingin kita lihat. Misalkan di sini saya menuliskan jarak
1. Kemudian jarak 2, dan yang terakhir jarak 3. Selanjutnya kita langsung start. Nah, pada jarak 1 kita lihat pada jarak 1 ini apakah hasil dari pemrograman sama dengan hasil data yang kita inputkan. Untuk jarak 1 sendiri bernilai 20 dan data yang kita inputkan juga 20. Yang kedua, cara yang kedua hasil programnya 25 dan di data yang kita input itu juga 25. Untuk yang ketiga, hasil dari programnya 30 dan yang kita inputkan juga 30. Kita sudah berhasil menginputkan data variabel secara manual. Karena variabelnya masih sedikit, jadi masih ringan. Namun, jika variabel yang kita gunakan misal 100, jika diinput secara manual akan makan waktu dan program yang tidak efisien. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan array. Langsung saja kita ke programnya. Misalkan kita punya data variabel 3, kita tuliskan programnya. Contohnya kita namai panjang. Strukturnya seperti ini. Integer panjang 3. Kemudian kita inputkan nilainya. Di sini contohnya di sini saya menggunakan 10, kemudian 20 dan 30. Kemudian jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita ke Runtax, pilih C++ ini, C++ execute active file, tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah sukses. Selanjutnya untuk lebih memudahkan kita memantau nilainya, kita tambahkan di watch, kita tuliskan panjang, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita start debug. Oke, setelah kita selesai start debug, kita lihat variabel panjang. Di sini terdapat kurung siku dengan angka 3 di dalamnya. Ini berarti sesuai dengan data yang kita masukkan sebanyak 3. Selanjutnya, di sini terdapat angka datanya, yaitu 10, 20, dan 30. Angka ini merupakan angka data yang kita inputkan. Setelah itu, di samping kiri terdapat angka di dalamnya, di dalam kurung siku. Maksud angka ini yaitu sebagai urutan data yang kita inputkan. Di sini ada indeks 0 yang artinya data pertama. Kemudian ada indeks 1 yang artinya data kedua, dan ada indeks 2 yang artinya data ketiga. Pada array ini, untuk urutan data dimulai dari indeks 0. Misalkan kita mempunyai data berjumlah 50, maka akan dimulai dari indeks 0 sampai dengan 49. Setelah itu, kita stop debug. Selanjutnya, kita akan mencoba mengakses nilai yang sudah kita inputkan pada variabel array ini. Tadi kita sudah menamainya dengan panjang. Kita akan coba buat programnya.
kita akan menampilkan nilai variabel secara berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Terlebih dahulu kita akan memberi keterangan, menampilkan array diisi di awal. Di sini kita akan menggunakan perulangan for integer. Kan tadi indeksnya mulai dari 0, maka di sini ditulis dengan 0. Setelah itu, karena tadi jumlah indeksnya ada 3, maka kita tulis 3. Kemudian i++. Dia akan bertambah dengan 1. Selanjutnya di sini dituliskan cout petik panjang kurung kotak buka, kemudian i petik lagi kurung tutup kotak spasi sama dengan panjang i kurung kotak. Dalam kurung kotak ini kita beri i sehingga nanti ditampilkan berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian terakhir end line. Kemudian titik koma. Oke, program sudah kita buat, kemudian kita run task. Sudah sukses, kemudian kita start debug. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat hasilnya di yang pertama kita menampilkan yang pertama ini jarak yang tadi kita buat. Selanjutnya ini menampilkan panjang secara bersamaan. Di sini kita bisa menampilkan secara cepat yang sudah kita isi di awal. Inilah kegunaan dari array. Kita memiliki 3 variabel dan cukup mendefinisikan satu baris. Kemudian kita bisa menampilkannya secara bersamaan. Dengan ini membuat program menjadi lebih efektif. Di sini kan array digunakan agar variabel yang kita tuliskan tidak banyak. Namun, data yang kita inputkan pada variabel array tetap secara manual. Apakah hal ini bisa dilakukan secara otomatis? Ini bisa dilakukan secara otomatis jika data yang diinputkan memiliki pola. Namun, jika tidak memiliki pola, harus tetap manual. Oke, di sini kita akan mencoba menginputkan data yang banyak secara otomatis. Misalkan, data yang kita inputkan sebanyak 30, kita menggunakan perulangan for. Oke, lalu kita beri cout
Endline. Ini bertujuan agar program menjadi lebih rapi. Oke. Di sini kita akan menuliskan programnya. Kita beri komentar pengisian array secara cepat. Pertama, for integer i sama dengan 0, kita mulai dari 0, dan ini kita, karena saya inginkan 30, jadi saya beri 30. Kemudian kita masukkan kodenya. Panjang kita kurung kotak, dalamnya kita beri i, kemudian sama dengan i plus 5. Jangan lupa titik koma. Kemudian for lagi untuk menampilkan for integer i kurang ei sama dengan 0. Cout-nya kita samakan seperti yang di atas, 30 i plus plus. Sekarang kita tulis kodenya. Cout petik panjang buka kemudian i petik tutup sama dengan spasi panjang, kita kasih kurung kotak, dalamnya kita beri nilai i spasi endline, kemudian kurung kurawa, setelah kurung kurawa kita beri lagi cout endline agar rapi. Jika sudah, kita rantaks. Tunggu. Oke, sudah selesai, sukses. Kemudian kita start debugging. Di sini kita sudah berhasil memasukkan data secara otomatis pada variabel array menggunakan perulangan for. Bisa dilihat pada hasil data yang kita inputkan. Di sini memiliki pola. Mula-mula i sama dengan 0. Pada program kita buat dengan plus 5. Jadi akan dimulai dari i0, nanti akan dimulai dari 5. Karena i++, maka i akan bertambah 1 setiap meningkat sampai batas atasnya, yaitu yang ke-29. Oke, karena ada dua perintah sama, maka perintah ini bisa dibuat sebuah fungsi. Fungsi ini terdapat dua, yaitu fungsi tanpa parameter dan fungsi parameter. Oke, kita akan membuat program tanpa parameter. Untuk yang pertama, kita buat komentar dulu. Fungsi tanpa parameter. Void tampilkan array cepat. Yang kita beri kurung-kurung buka dan tutup. Kita cut program yang di bawah ini.
kita cut, kita taruh sini, paste. Oke, sudah. Kemudian kita buat lagi void isi cepat, void. Kemudian kita beri kurung bawah buka dan tutup. Kita cut lagi program yang di bawah tadi, kita cut, kita taruh atas ini, kita paste. Nah, agar program ini bisa dioperasikan, kita deklarasikan program ini di atas dengan mengcopy ini. Kita copy, kita taruh atas sini, kita paste. Jangan lupa diberi koma, sama yang ini juga kita copy dan kita pastekan di sana di bawahnya. Copy, kita paste di sini, kita beri titik koma. Nah, sudah kita deklarasikan. Nah, untuk memanggil fungsi ini bisa kita tuliskan di bawah. Nah, kita tuliskan isi cepat, kita beri kurung buka dan kurung tutup, kemudian kita beri koma di belakang. Sama yang satu juga, tampilkan array cepat, kita beri kurung buka dan kurung tutup, kemudian kita beri koma di belakang. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke terminal, kita run task, lihat ada error atau tidak. Oke, ini sudah sukses ya. Kita ke run, start debugging, tunggu sampai selesai. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Nah, oke. Di sini kita sudah mendapatkan hasil yang sama seperti sebelum kita membuat perintah fungsi. Oke, kita sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan fungsi tanpa parameter. Selanjutnya kita akan membuat fungsi dengan parameter. Pertama, kita akan membuat komentarnya terlebih dahulu. Sini saya kenal fungsi dengan parameter. Enter, void, kemudian tampilkan array parameter. Kasih misalnya integer x. Oke, kita kasih kurung bawah. Kita bisa kopikan program ini, kita copy saja sini. Copy, kita pastekan di sini. Oke, kita tambahkan panjang kurung kotak, misalnya kita kasih variabel i, kemudian spasi sama dengan i plus x. Kemudian kita deklarasikan fungsi ini di atas agar dapat jalankan. Kita copy saja. Kita bisa deklarasikan di sini. Ini sudah saya deklarasikan saja. Oke, kita tambahkan koma. Jika sudah dideklarasikan, kita tinggal panggil di bawah sini. Tampilkan array parameter.
Nah, di sini kita tambahkan nilai dari variabelnya. Misalkan saya menggunakan 5. Oke, kemudian kita beri titik koma. Oke, sudah. Kemudian kita ke terminal, kita rantas, kita lihat ada error atau tidak. Oke, sudah sukses. Kita run, setelah debugging. Oke, kita skip saja biar cepat. Kita kembali ke program. Nah, sini sudah terlihat. Nah, mula-mula I sama dengan 0 pada program kita buat dengan plus 5. Karena I plus, maka I akan bertambah 1 setiap meningkat sampai batas atasnya, yaitu 2 sampai dengan 29. Oke, fungsi tanpa parameter dan fungsi dengan parameter sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita kembali ke array lagi. Pada array terdapat dua jenis, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Yang kita buat pertama tadi yaitu jenis array 1 dimensi. Pada array 1 dimensi, kita jika diibaratkan bidang hanya memiliki panjang saja, sedangkan pada 2 dimensi mempunyai panjang dan lebar. Oke, mari kita coba membuat program yang keliru lewat. Nah, setelah Tutup pencis. langsung cermane. Itu lumpurnya 16.000 belum porsi anjir. Oke, fungsi parameter dan fungsi dengan fungsi tanpa parameter dan fungsi dengan parameter sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita kembali ke array. Pada array terdapat dua jenis, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Yang kita buat pertama tadi yaitu array 1 dimensi. Pada array 1 dimensi, jika diibaratkan sebuah benda hanya memiliki panjang atau lebar saja. Tetapi pada array 2 dimensi, jika diibaratkan benda memiliki panjang dan juga lebar. Jadi array 2 dimensi yang saya tahu itu memiliki baris dan kolom. Oke, mari kita coba membuat programnya. Misal di sini kita definisikan dulu. Misal kita mendefinisikan integer. Misal kita ambil contoh nomor. Kurung kotak. Di sini saya akan membuat 2 baris dan 2 kolom. Maka sini kalau kurung kotak 2 baris 2 kolom, kemudian sama dengan kita enter, kita klik kurung buka, kurung lagi. Sini kita masukkan nilai dari variabelnya. Misal saya menggunakan 1 dan 2. Kemudian kita beri koma, enter lagi, kurung buka. Sini kan kita menggunakan nilai variabel 3 dan 4. Jangan lupa kita beri titik koma. Selanjutnya kita ke watch, kita tambahkan variabelnya. Di sini saya menggunakan nomor, saya akan menuliskan nomor. Oke, kita enter. Kemudian kita rantax. Kita benar rantax. Tunggu sampai sukses. Kita matikan dulu ini ya. Maaf. Kita ke terminal, kita rantax lagi. Oke.
Sini sudah sukses. Kita run, kita start debugging. Oke, di sini sudah dapat nilainya, terdapat 2, yaitu ada 2 untuk 0 ada 2, mohon maaf, ada 0 dan 1. Nanti di setiap barisnya ada 2 kolom. 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini artinya baris 1 kolom 1. 1 artinya baris 1 kolom 2. Dan untuk 0 yang di sini merupakan baris 2 kolom 1 dan 1 adalah baris 2 kolom 2. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan perulangan juga, yaitu perulangan for. Kita stop dulu, kemudian kita buat perintah di sini. Sebelumnya saya akan menonaktifkan dulu ini ya. Kita berikan komentar saja. Kita buat jadi komentar. Sini juga, dan ini juga. Oke, sudah. Dan kita enter. Satu lagi kita buat komentar. Menampilkan array 2 dimensi. Kemudian kita menggunakan, tadi kan saya jelaskan menggunakan perulangan for. Di sini menggunakan perulangan for di dalam for. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita gunakan. Yang pertama for, kemudian integer i sama dengan 0, i kurang dari, di sini kan tadi 2 baris dan 2 kolom, jadi ini diganti 2, kemudian i plus plus, oke. Nah, kodenya ini kita hapus, ini kita ketikkan lagi for integer. Nah, karena tadi sudah menggunakan i, maka di sini kita ganti saja a. A sama dengan 0. Di sini a, kita ganti a. Ini tadi ada, karena terdapat 2 kolom, jadi kita tuliskan 2. Kemudian ini kita ganti a. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita tuliskan kodenya cout. Kita kasih petik nomor kurung kotak buka spasi, kemudian i untuk yang pertama untuk baris, kemudian tanda petik lagi kurung kotak tutup dan kurung kotak buka, kemudian spasi a, karena untuk mendefinisikan dari kolom kita ganti a, kita simbol lagi tanda petik, kita beri kurung kotak tutup. Selanjutnya nomor, dalam nomor ini kita kasih kurung kotak karena di sini terdapat array 2 dimensi memiliki barisan kolom, jadi nanti ada 2. Kita kasih variabel i untuk baris, kita kasih lagi variabel a untuk kolom. Selanjutnya line titik koma. Oke, sudah. Jika sudah, kita coba terminal, run task. Kita lihat ada error atau tidak. Oke, sudah sukses. Ini sudah sukses. Kemudian kita start debugging. Oke, sudah. Kita skip saja sampai terakhir. Oke, di sini nomor.
baris 0, 0 ini artinya baris 1, kolom 1. Kita lihat datanya dulu. Baris 1, kolom 1 nilainya 1. Baris 1, kolom 2 nilainya 2. Baris 2, kolom 1 nilainya 3. Dan baris 2, kolom 2 nilainya 4. Nah, beginilah cara menampilkan array 2 dimensi, 1 dimensi sekaligus membahas mengenai fungsi. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini yang sesuai dengan pemahaman saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.